Kesaksian Pak Joyo, bagian kedua. Mayor Udara Suyono alias Pak Joyo adalah salah satu anggota Sentral Komando atau CINKO Gerakan 30 September. Pak Joyo adalah yang pertama kali menyebut peran penting dari seorang bernama Syam alias Sugito. Kesaksian itu pertama kali diungkapkannya pada persidangan Mahmilub sebagai saksi dari terdakwa Nyono. Kini di persidangan terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung, Pak Joyo kembali menyebut detil-detilnya. Berikut testifil sajikan transkrip keterangan Mayor Udara Suyono alias Pak Joyo bagian kedua pada persidangan Letkol Untung. Namun seperti biasa sebelum kami lanjutkan, testifil hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh iya, satu lagi. Karena ini adalah kesaksian dari persidangan, banyak keterangan terdakwa dan saksi yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Tentu bisa jadi mereka bohong atau jujur atau faktor lainnya. Apalagi banyak diantaranya yang bersaksi terlibat dalam G30S itu. Bisa jadi juga mereka mau membela diri. Tinggal Bung Bung yang menelaah. Apakah saudara pernah melihat bahwa saudara Sugito alias Syam pernah memberikan konsep tentang Dewan Revolusi? Coba ceritakan tentang itu. Pernah pada waktu itu di Halim, di rumah Sersan Udara 2 Suyatno, kami melihat Syam mengeluarkan kertas yang sudah diketik. Kemudian setelah dibacakan oleh Syam diantaranya Kolonel Latif maupun Letkol Untung, maka kemudian dikirimkan ke RRI untuk disiarkan. Adapun yang kami ketahui tersebut adalah yang kedua. Adapun yang pertama kami tidak mengetahui, dekrit yang pertama. Siapakah Sugito itu? Apakah benar tangan-tangan Dipa Nusantara Aidit? Kami baru mengetahui kemudian mengambil kesimpulan bahwa paling tidak dia adalah sponsor dari PKI. Menurut keterangan saudara, saudara pernah mendengar dalam salah satu rapat dalam bulan September bahwa saudara Syam pernah mengucapkan kata-kata bahwa ia memang merencanakan untuk menghilangkan Paduka Yang Mulia Soekarno. Benarkah itu? Benar. Tapi waktu itu yang mengucapkan adalah Kolonel Latif. Pertama-tama kemudian Syam. Yang kami tolak dengan keras dan kemudian walaupun kami mengetahui bahwa Letnan Kolonel Untung pada waktu itu kelihatan telah menyetujui maksud tersebut. Akhirnya setelah mendengar apa yang diuraikan Letnan Kolonel Untung mendukung apa yang saya nyatakan tersebut, sehingga akhirnya Syam dinyatakan bahwa hal ini akan diteruskan kepada ketua, dan kami dapat menduga ketua tersebut yang dimaksud adalah Menko Aidit. Kemudian ketua memberikan kesempatan kepada hakim anggota untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang masing-masing pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh hakim anggota kepada saksi. Saudara Suyono, saudara ikut hadir dalam rapat pertama di rumah Kapten Wahyudi. Yang dimaksud dengan rapat pertama pada tanggal 6 September. Yang di bulan Agustus, kami tidak hadir, kami tidak mengikuti. Jadi saudara pertama kali ikut pada 6 September. Siapa yang hadir dalam rapat itu? Pada tanggal 6 September, itu pertemuan di rumah Kapten Wahyudi. Kami hadir atas undangan Kolonel Latif.
Yang hadir adalah Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, saya sendiri, kemudian Kapten Wahyudi, Mayor Sigit, dan Supono dan Syam. Apakah saudara kenal dengan Syam? Kami pertama-tama menduga bahwa Syam tersebut adalah orang anggota militer, tetapi baru mengetahui kemudian setelah tanggal 28 bahwa saudara Syam tersebut adalah salah satu tokoh PKI. Di mana saudara tahu bahwa saudara sampai pada kesimpulan bahwa Syam itu adalah seorang tokoh? Karena menyebut nama ketua dan melaporkan kepada ketua tersebut, dan ditambah lagi pada tanggal 30 September waktu kami diminta untuk menjemput oleh Jenderal Parjo ke rumah saudara Syam. Apakah pernah ada rapat yang tidak jadi? Kapan? Kalau tidak salah adalah pada tanggal 15, tidak jadi. Kenapa? Karena tidak hadirnya Letnan Kolonel Untung dan saudara Syam tersebut. Saudara mengikuti rapat-rapat sampai sekarang. Apa kesimpulan tujuan dari rapat-rapat itu? Kami dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan daripada rapat-rapat tersebut ialah suatu gerakan untuk menentang daripada Dewan Jenderal, tapi kemudian diselewengkan sehingga meningkat kepada Dewan Revolusi dan mendemisionerkan Kabinet Dwi Korah yang dalam rapat sebelumnya dan yang kami hadiri itu tidak disebut-sebut. Dimaksudkan tidak disebut-sebut mengenai apa? Artinya tidak diuraikan mengenai mendemisionerkan kabinet maupun mengenai usaha untuk menggeser daripada pemimpin besar revolusi Bung Karno. Karena menurut pernyataan Syam bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada ketua dan menjadikan tidak usah khawatir bahwa ini tetap gerakan Takari dan ini tetap Nasakom. Tetapi kenyataannya tidak demikian, sehingga pada waktu tanggal 1 bagi pendengar tersebut kami menanyakan langsung kepada Letnan Kolonel Untung sewaktu disiarkan. Sewaktu kami mendengarkan siaran radio bahwa nama kami tercantum dan mendemisionerkan kabinet, maka kami tanyakan kepada Letnan Kolonel Untung. Hanya dijawab katanya untuk sementara saja. Sewaktu kami tanyakan apakah ini tidak berarti menggeser kedudukan pemimpin besar revolusi, Letnan Kolonel Untung hanya menaikkan pundak, seolah-olah tidak mengerti dan acuh tak acuh. Ya, mengenai Dewan Revolusi apakah pernah dibicarakan dalam rapat itu? Tidak pernah. Yang kami hadiri tidak pernah dibicarakan. Yang saudara hadiri tidak pernah dibicarakan. Apakah saudara pernah tidak hadir dalam rapat-rapat? Pernah, diantaranya kami ketahui menurut laporan dari Kapten Suradi yang kami dengar bahwa pada tanggal 20 September 1965 sebenarnya akan dilakukan suatu gerakan untuk menentang Dewan Jenderal tersebut. Tetapi tidak jadi, dan kami lihat di rumah kami ada surat 2 kali yang kami sendiri tidak menghadiri. Juga di dalam rapat tanggal 30 sore kami tidak juga menghadiri. Ya sudah. Kemudian ketua setelah menganggap bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi cukup, sekian dulu. Lalu mengambil ketetapan untuk menunda dengan menutup sidang malam hari ini guna melanjutkan pada esok harinya tanggal 26 Februari 1966 yang akan dimulai jam 09.00 di tempat yang sama. Sidang dimulai lagi pada 25 Februari 1966 pukul 9. Pada sidang kelima ini kembali Mayor Suyono alias Pak Joyo memberikan kesaksian. Testifiles memulai membacakan kesaksian pada bagian cara pengambilan senjata, sementara bagian sebelumnya sengaja kami lewati. Rupanya saudara mengatur hal ini. Bagaimana cara pengambilan senjata itu? Pada tanggal 26 September, saya memerintahkan anggota dari resimen untuk mengambil senjata dengan surat yang sah. Akan tetapi, waktu kepersenjataan Korut 5 sudah menaikkan beberapa pucuk senjata di atas kendaraan oleh ex-Letnan Kolonel Hamzanah ditolak. Kami menanyakan sebab-sebab ditolak, maka tidak diberi alasan. Hanya menyatakan agar menunggu perintah dari Panglima.
Hal ini kami laporkan kepada Saudara Heru Atmojo dalam kedudukan beliau sebagai Direktur Intelligence. Pada tanggal 26 September kami datang untuk rapat di rumahnya ex-kolonel Latif. Ex-kolonel Latif menyatakan bahwa yang dibutuhkan ialah seorang dan cadangan tempur. Pada waktu itu kami menyatakan bahwa tugas kami sendiri sudah terlampau banyak, sehingga tugas ini kami berikan kepada Saudara Gatot Sukresno. Saudara terima tugas itu, bukan? Ya, tugas tersebut kami terima, tetapi kami tidak bisa memegang langsung tugas tersebut berhubung tugas kami sudah banyak dari AU sendiri. Kemudian kami kembali dan memerintahkan ex-mayor udara Gatot Sukresno. Gatot menanyakan kepada saya, tugas apa ini? Maka saya beritahu bahwa tugas ini ialah pokoknya mengikuti rapat saja dan nanti hasilnya disampaikan kepada saya. Rupanya ia masih belum puas lagi menanyakan kepada saya, siapa yang harus dihadapi? Kami menjelaskan bahwa yang harus dihadapi adalah gerakan yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya umpama situasi berkenaan sengketa di dalam Angkatan Darat sendiri. Maka saya jelaskan kepadanya bahwa dalam hal ini kita tidak usah mengikuti aktif gerakan tersebut, tetapi pokok segala sesuatu yang mengenai gerakan atau perintah supaya dilaporkan melalui saya dulu. Kalau tidak, Mayor Gatot tidak usah memberitahukan, tidak usah menyerahkan atau mengeluarkan pasukan tersebut. Kami beritahu bahwa Auri sendiri dalam keadaan terancam, maka demi Auri dan revolusi tugas ini terpaksa kami lakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kami mendapat tentangan daripada ex-Letnan Kolonel Untung CS. Dan kalau kami lakukan, juga mendapat tentangan dari pihak yang disebut Dewan Jenderal. Dalam keadaan yang demikian itu, maka saya menegaskan kepada Mayor Gatot pokoknya diikuti situasi untuk menunggu perintah dari saya. Tetap persoalan ini adalah persoalan AD. Setelah mengikuti rapat, ternyata laporannya hanya menanyakan PGT, sedangkan ex-Mayor Gatot adalah anggota daripada bagian intelijensi yang tidak tahu menahu soal pasukan pertahanan dan pasukan gerak cepat. Maka menurut keterangan ex-Mayor Gatot bahwa waktu ditanya soal pasukan ini dan itu dia sendiri juga tidak bisa memberikan jawaban, hanya melemparkan kepada saya. Hal itu adalah menjadi tanggung jawab Pak Yono atau ex-Mayor Yono. Saya tanya apakah ada soal-soal lain. Menurut keterangan dia tidak ada soal-soal lain yang ditanyakan karena terutama ialah soal pasukan gerak cepat atau PGT. Dapat kami terangkan bahwa PGT yang diminta untuk menjadi pasukan cadangan tempur ini telah kami terangkan berulang kali seperti halnya pada rapat pertemuan yang kedua itu, bahwa tenaga untuk Auri sendiri sangat kurang. Maka dalam hal ini untuk menjaga pengamanan daripada titik-titik vital, objek penting daripada instalasi daripada AU sendiri itu, maka hal ini kami tidak bisa menjanjikan. Tetapi kalau terpaksa, kalau keadaan terpaksa, nanti lihat keadaan. Ini tergantung daripada kemungkinan apakah bisa mendatangkan pasukan gerak cepat dari lain pangkalan yang dimaksud dari Husein Sastra Negara atau dari Margahayu. Lah, itu dijawabnya yang pokok-pokok saja. Jadi setelah kami uraikan demikian, maka pada sore harinya tanggal 26 September kami pergi melaporkan hal tersebut kepada ex-Kolonel Heru bersama ex-Mayor Gatot. Karena Heru tidak ada, maka baru pada tanggal 27 September sorenya. Kemudian pertemuan pada tanggal 28 September di rumah ex-Kolonel Latif. Pada tanggal 28 September di rumah ex-Kolonel Latif yang hadir adalah ex-Letnan Kolonel Untung, ex-Kolonel Latif, saya sendiri, Syam dan Pono. Kemudian membicarakan soal-soal yang bersangkutan dengan kedatangan daripada pasukan-pasukan dari luar Jawa. Diberitahukan oleh ex-Kolonel Latif bahwa yang dari luar Jakarta, terutama dari Batalion 530 dan Ki 454 sudah di Jakarta sejak kemarin tanggal 27, dan diuraikan oleh ex-Letnan Kolonel Untung bahwa keadaannya daripada Yon 530 masih separuh-separuh. Ada yang positif dapat dipercaya mengikuti gerakan, tetapi sebagian tidak bisa mengikuti gerakan tersebut. Adapun untuk Batalion 454 dari Diponegoro, sebagian besar dapat dipercayai untuk melaksanakan tugas tersebut, terutama adalah wakil dan Kapten Kuncoro. Adapun Danyonnya masih kurang dapat dipercaya, tetapi akhirnya setelah mendapat penjelasan dari ex-Letnan Kolonel Untung, maka Danyonnya telah menyerahkan segala sesuatu kepada wakil komandan batalionnya, dalam hal ini ex-Kapten Kuncoro.
ex-kolonel Latif memberitahukan tentang hasil hubungannya dengan kompi panser dan tank yang sampai sekarang belum dapat dipastikan apakah komandan-komandan itu bisa datang ke Jakarta atau tidak. Orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang telah dihubungi yang kemudian ternyata bahwa orang-orang tersebut telah diganti semuanya atas perintah dari Menteri Panglima Angkatan Darat pada waktu itu. Jadi orang-orang yang telah dihubungi ex-kolonel Latif ternyata kemudian telah diganti. Ataukah rahasia telah bocor, kami tidak tahu menau dan tidak mengetahui. Tetapi dijelaskan bahwa semua tenaga-tenaga yang telah dinyatakan kesanggupannya untuk mengikuti gerakan dari panser dan tank telah diganti secara tiba-tiba, sehingga yang dapat di sini paling tinggi tingkatannya hanya dari Bintara saja. Adapun perwira-perwiranya yang sudah menyatakan kesediaannya itu ternyata tidak diikut sertakan ke Jakarta. Pada tanggal 28 telah disinggung-singgung gerakan militer dan politik. Ditegaskan oleh Saudara Syam bahwa soal politik adalah urusan dia sendiri dan gerakan militer diserahkan sepenuhnya kepada ex-kolonel Latif. Adapun ex-letnan kolonel Untung kami lihat pada waktu itu tidak memberikan suatu pendapat, dan dari ex-kolonel Latif kami mendapat penjelasan bahwa dia nanti akan dipilih untuk duduk di dalam presidium. Kami menanyakan presidium apa, maka oleh ex-kolonel Latif diterangkan itu akan diumumkan nanti. Itu menjadi tanggung jawabnya Saudara Syam. Sewaktu kami menanyakan hal itu pada ex-letnan kolonel Untung, ternyata ex-letnan kolonel Untung sudah mengerti, tetapi oleh ex-letnan kolonel Untung hanya dijawab dengan keluh kesahnya dengan nada yang sinis mengatakan, "Wah, ini berat sekali." Dan sambil menggosok-gosok kepalanya yang setengah gundul itu, ex-letnan kolonel Untung mengatakan kepada saya ini suatu tugas yang sangat berat. Pada waktu tanggal 29 ternyata ex-letnan kolonel Untung tidak ikut hadir waktu rapat di Lubang Buaya. Tanggal 30 September juga kami lihat tidak ikut hadir lagi. Tapi tanggal 30 malam muncul. Kami tanya, "Lo kok muncul? Apa jadi menerima jabatan jadi ketua presidium itu?" "Habis bagaimana?" kata beliau. "Ini perintah bagaimana?" Jadi saya berulang-ulang mendapat penegasan dari ex-letnan kolonel Untung tentang pernyataannya, keluh kesahnya mengenai tugas yang dibebankan kepada dirinya itu, tapi ternyata diterima. Siapa yang memerintahkan itu? Kami tidak melihat, tetapi dapat menduga bahwa ini adalah hasil usaha Saudara Syam itu. Syam dari PKI itu. Ya, dengan demikian seperti yang telah kami laporkan bahwa tanggal 29 adalah hanya merupakan pertemuan daripada pejabat-pejabat pelaksana, di antaranya para Danjen 530, 454, ex-kolonel Latif, ex-letnan Arif, ex-kapten Suradi, ex-mayor Gatot, dan kami sendiri. Terus ada lagi seorang berpakaian preman yang ternyata dari Angkatan Laut. Siapa orangnya? Kami tidak kenal, baru tahu kemudian bahwa itu adalah Overste Sunardi dari Angkatan Laut. Kami tanyakan setelah kami melihat jeep Angkatan Laut. Jadi kami menanyakan apakah dia dari Angkatan Laut. Tadi kan Pak Nardi dari Angkatan Laut, kata ex-letnan kolonel Untung dengan tegas. Tetapi kami sendiri selama rapat itu tidak pernah bicara-bicara dengan ex-kolonel Nardi tersebut. Apa yang diputuskan dalam rapat tersebut? Keputusan dalam rapat tersebut mengenai hari H dan jam D. Dari hari sudah ditentukan bahwa hari H adalah tanggal 1, adapun jam D-nya itu menunggu besok pagi. Baru ada keterangan. Yang benar adalah hari H tanggal 1 Oktober, jam D adalah jam 4. Jadi tidak tanggal 30 September. Maka kami sendiri juga terheran-heran kenapa dinamakan gerakan 30 September. Gerakan tersebut adalah gerakan Takari, dan divisinya yang dipimpin ex-kolonel Latif adalah bernama Divisi Ampera dengan kekuatan 15.000 katanya. Tetapi kami hanya mendengar uraian-uraian saja. Itu kan hanya nama. Gerakan itu gerakan 30 September. Ya, tetapi nama tersebut tidak disebut-sebut dalam rapat tanggal 29 dan rapat tanggal 30. Jadi kemungkinan itu pada waktu rapat tanggal 30 sore yang kami tidak mengikuti. Setelah diuraikan mengenai beberapa hal, kemudian pada tanggal 29 itu juga masing-masing melaporkan hasil kegiatannya. Apa yang dilaporkan?